Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sedulur ISK dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Felani dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus. Semangat pagi Pak Felani. Semangat pagi. Kali ini kita akan berdiskusi menarik ya, terutama tentang pelayanan publik, khususnya di izin perizinan bangunan Bapak. Terlebih saat ini kita tahu kalau izin bangunan kan berganti nama ya sebagai persetujuan bangunan gedung. Apa sih itu Pak? Ya, baik. Singkatnya ya, persetujuan bangunan gedung atau disebut PBG adalah legalitas ya yang diberikan oleh pemerintah ya untuk dalam hal ini masyarakat ya yang akan mendirikan bangunan gedung, baik itu untuk fungsi rumah tinggal atau hunian, usaha ya, keagamaan dan lain-lain. Oh, walaupun berarti Ya, untuk rumah tinggal itu juga disebutnya gedung ya berarti ya. ya, Persetujuannya itu fungsi ya, ya, fungsi. fungsi. Jadi sebenarnya eh, PBG ini atau persetujuan bangunan gedung ini ya, dulunya kita sebut dengan izin mendirikan bangunan gedung. Jadi sama, ini sebuah legalitas ya yang diberikan kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan gedung. Jadi dalam mendirikan bangunan gedung wajib ya memiliki legalitas ya. Kalau ketentuan yang dahulu itu disebut dengan izin mendirikan bangunan gedung, saat ini sesuai dengan ketentuan yang terbaru ya, Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ya, tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang bangunan gedung, disebut PBG, PBG. Persetujuan Bangunan Gedung. Jadi apakah ada perbedaan juga dengan IMB itu Pak? Bagaimana? Ada perbedaan dengan IMB mungkin? Ataukah sama secara regulasi apa Ya, fungsinya? tentu saja ada perbedaan ya. Jadi kalau dilihat dari pengajuannya, saat ini khususnya di Kudus ya, di Kabupaten Kudus maksud saya, pengajuan IMB itu mendasarkan atau melalui sistem perizinan terpadu online Kabupaten Kudus atau disingkat SIPTO ya. Kemudian untuk PBG itu diajukan melalui sistem informasi mendirikan bangunan gedung, SMBG, atau web atau portalnya yang dibuat oleh Kementerian PU ya, Pekerjaan Umum, seperti itu. Jadi dari web atau portal yang digunakan pastinya berbeda. Nah, kemudian perbedaan yang lain adalah terkait dengan mungkin rumusan ya, rumusan penetapan retribusi ya. Jadi kalau dikaji lagi ketentuan yang terkait dengan IMB yang kami gunakan untuk penetapan retribusinya, rumusannya ini berbeda dengan rumusan yang berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang PBG. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi terdapat istilah-istilah baru nih di PBG ya. Kalau berdasarkan IMB kan dikenal adanya tim ahli bangunan gedung, TABG. Kalau di PBG ini TPA namanya, tim profesi ahli. Kemudian kalau di PBG ini, jadi setelah apa, atau maksud kami setelah PBG-nya diterbitkan, untuk PBG ini tetap pelaksanaan pembangunan gedung itu dalam penilaian dan pengawasan ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku yang mengatur tentang PBG, sampai dari tahap pondasi sampai dengan plumbing atau pipa-pipa itu dan elektrikalnya ya. Nah, juga melibatkan beberapa pihak ya, stakeholder. Misalnya untuk pelaksanaan untuk PBG nih ya, ini untuk PBG ya. Untuk pelaksanaan pembangunan gedung yang tidak sederhana
maka pemohon ya harus harus menyiapkan ya konsultan pelaksana seperti itu. Yang dimaksud bangunan tidak sederhana itu seperti apa, Pak? Yang tidak sederhana itu sudah diatur oleh undang-undang ya. Contohnya? Contohnya kalau di undang-undang itu misalnya kalau bangunan sederhana itu misalnya kalau watt listrik ya, menyediakan watt listrik yang terendah misalnya ya, yang disediakan oleh penyelenggara atau penyedia listrik. Berarti kan lawannya ya kalau untuk bangunan tidak sederhana ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak lagi. Jadi secara teknis harusnya menurut saya secara teknis ini harusnya dihadirkan teman-teman OPD teknis, dalam hal ini mungkin Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang yang secara teknis nanti bisa menjelaskan itu apa itu bangunan sederhana itu ya, dengan tidak sederhana. stakeholder itu ya? Banyak betul, misalnya jarak antar kolomnya, kolomnya juga. terus dan lain-lainnya itu benar-benar teknis ya. Jadi kalau DPPTSP ini kaitannya jadi tanggung jawabnya hanya secara administratif. Terus untuk penerbitannya saja Iya, ya. Oh, penerbitan PBG itu ya. Nah, sedangkan secara teknis nanti ada teman-teman PUPR dan tim profesi ahli ya yang akan mengkaji sebuah permohonan PBG itu. Gitu. Terkait penerbitannya nih, Pak. Mm-mm. Mau tanya nih. Untuk regulasinya, prosesnya bagaimana sih itu? Apakah bisa masyarakat ini bisa mendaftarkan secara mandiri ataukah harus dibantu dengan kayak konsultan tadi mungkin misalnya? dan Ya, sebagainya? untuk pendaftarannya yang mana ini? Karena Untuk yang PBG. oh yang PBG. Ya pendaftarannya sudah saya sampaikan tadi melalui sistem ya. Melalui Sistem sistem, Informasi Mendirikan Bangunan Gedung ya, atau kita singkat SIMBG. Jadi harus diajukan di sana ya. Kalau untuk hunian silakan langsung mengajukan di sana. Tapi kalau untuk bangunan usaha itu kan harus terintegrasi dengan OSS. Jadi pelaku usaha harus artinya mengajukan proses juga dulu ya di sistem online single submission. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan bangunan gedung di sana. Misalnya pertanyaannya begini, apakah Anda misalnya akan melakukan pembangunan gedung baru misalnya? Jawabnya ya. Maka dengan menjawab ya, maka nanti data atau informasi itu akan terkirim ke SIMBG yang kemudian secara otomatis dan kemudian nanti silakan diteruskan melalui SIMBG. Nah, jika nanti sudah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya, makanya dalam hal ini seharusnya teman-teman OPD teknis ini yang paling paham tentang persyaratan apa saja ya, nanti bisa diundang tuh ya. Nah, kami hanya proses bisnisnya, anggap aja secara administratif dan teknis dapat diterbitkan persetujuan bangunan gedungnya. Dan setelah tentu saja berdasarkan ketentuan undang-undang, karena ini perizinan tertentu kan ada retribusinya nih ya, retribusi daerahnya. Itu masuk ke PAD juga ya? Ya. Jadi nanti diterbitkanlah PBG-nya. Kemudian setelah diterbitkan PBG-nya, nanti akan ditanya nih, kapan bangun, kapan melaksanakan. Iya, ada. Karena ini kan harus dalam pelaksanaan pembangunannya harus dinilai dan diawasi. Yaitu tadi saya sampaikan dari tahapan awal, kalau orang-orang teknis nyebutnya pondasi gitu ya, di awal sampai dengan nanti tahap akhirnya itu ya finishing, electrical ya, plumbing itu sudah selesai, itu nanti akan diawasi. Dan belum tentu maksud kami bukan belum tentu, maaf saya ralat, bisa saja PBG yang diterbitkan itu kemudian eliminir kembali ya. Oh, bisa dieliminasi ya? Bisa apa? Bisa di cancel berarti ya. Karena misalnya ternyata prototype misalnya ya, proposal yang dia ajukan terkait dengan permohonan PBG itu ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai misalnya. Dan kemudian sudah diingatkan ya. Berapa kali itu untuk diingatkan? Nah, nanti bisa ditanya di PUPR nih, paling paham. Yang penting ada somasi ya. Nanti ada dari penilai ya. Misalnya ini ada yang nggak bener nih, harus dibenerin nih. Misalnya pada tahapan misalnya pondasi nih, atau pada tahapan akhir nih, ya itu harus dibenahi, harus dipenuhi ya. Kalau bicara teknis nanti sama tim teknis berarti ya, harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berarti kan
dia tidak menyesuaikan dengan apa namanya penilaian Penilaian tim itu. ya, tim ahli. Jadi ya tentu saja kalau seperti itu ya nanti bisa apa PBG yang sudah terbit ya ditinjau kembali dan bahkan bisa dicabut seperti itu. Jadi intinya dalam pembangunan bangunan gedung ya dan sudah mendapatkan PBG, membangunnya harus Harus sesuai sesuai dengan kriteria yang proposal, sudah. kriteria atau blueprint yang mereka sampaikan dalam permohonan. Jadi tidak boleh berbeda gitu Beda ya. lah, gitu ya. Nah, bicara soal ini Bang, Mm-mm, terkait pengawasan tadi ya. mm-mm. Itu apakah ada dinas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan itu? Apakah Ya penilaian secara dan pengawasan nanti mandiri? akan dilakukan. Coba bisa ditanya ke OPD teknis OPD terkait teknis ya, terkait. apakah PUPR atau TPA. Jadi penilaian dan pengawasan itu nanti kalau menurut saya ini menurut saya Iya. pribadi ya, ini bersamaan nanti dengan pelaksanaan tahapan pembangunan konstruksi itu. Nah, itu akan dilihat nanti ya. Jadi bisa saja PBG yang sudah terbit itu bisa saja ya tadi saya sampaikan apabila dia membangunnya tidak sesuai dengan ketentuan dan sudah disomasi dan diingatkan dan tetap tidak ya terancam gitu ya Oh, gitu ya. ketentuan undang-undang ya. Untuk dipertimbangkan kembali ya bisa saja dicabut itu ya kan karena apa tidak sesuai ini Tidak ya. sesuai. Nah, gitu aja. Jadi kalau berbicara teknis kan ada persyaratan teknis macam-macam ya. Saya jujur saja tidak menguasai itu. Jadi kami hanya terkait dengan proses bisnisnya saja yang kami dapat terangkan di sini seperti itu. Nanti terkait syaratnya itu kan ribet gitu. Ya banyaknya Nah, itu syaratnya berarti banyak. penting apa enggak sih untuk mengajukan PBG itu? Ya Perlu tidak itu? yang jadi kalau menurut saya ini adalah Apakah wajib ya mungkin? perintah undang-undang ya. Undang-undang berarti wajib ya. Siapa saja ya dalam hal ini misalnya siapa saja nih masyarakat baik itu masyarakat pelaku usaha atau yang bukan pelaku usaha yang akan mendirikan bangunan gedung ya harus memiliki legalitas ya. Berarti nanti ada sanksi ya? Ya, Ada sanksi kalau tidak mengajukan itu, nanti ada sanksi ya ya biasanya. kalau berbicara ketentuan undang-undang. Menarik sekali. Jadi terkait sistem PBG itu secara online bisa langsung di-login dengan masyarakat itu sendiri. Betul. Lah ini jadi pertanyaan. Apakah itu sudah berjalan Bapak untuk terkait sistem itu? Karena sesuai undang-undang ya, berarti kan secara tidak langsung hampir semua daerah pasti mengikuti itu ya. Nah, Ya, karena itu perintah undang-undang harus ya. diikuti. Tapi memang pada kesempatan ini kami sampaikan sampai dengan saat ini Kabupaten Kudus masih berproses dengan izin mendirikan bangunan gedung ya atau IMB ya. Jadi sampai dengan saat ini ya ini detik ini ya kita berbicara masih dengan berproses dengan IMB ya. Jadi belum menerapkan perizinan bangunan gedung dengan sistemnya SMBG belum ya. Sangat menarik untuk diskusi pada pagi hari ini Bang Felani. Berarti untuk proses pembangunan itu juga ada jangka waktu yang diperlukan untuk pembangunan itu berarti ya, selama proses PBG itu dilaksanakan. Iya, betul. Jadi bisa diambil kesimpulan untuk secara PBG sendiri itu bisa dilakukan login secara mandiri melalui sistem online si MBG itu ya. Ya, SMBG, betul. Dengan adanya pengawasan dari konsultan ataupun kontraktor terkait jadi, gitu ya. Jadi berbicara ya maaf stakeholder apa yang luar itu konsultan ya. Nah, jadi kalau saya pelajari berdasarkan ketentuan undang-undang ya, untuk bangunan tidak sederhana misalnya, nanti kriterianya apa dapat dilihat di PP nomor 16 tahun 2021 ya, atau nanti ada OPD teknis yang bisa menjelaskannya karena itu teknis sekali. Jadi berbicara watt listrik, jarak antara ini dan itu ketinggian ini ya gitu. Yang tentu saja saya bukan orang teknis tidak memahami. Intinya dibagi dua ya. Yang tidak sederhana itu harus dalam pelaksanaannya nanti menggunakan jasa konsultan pelaksana ya. Nah, bahkan ada pengawasnya gitu ya, berbeda ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk bangunan tidak sederhana lebih mudah. Nah, nanti apa saja kriterianya ya tadi
misalnya sudah saya sampaikan satu contoh, misalnya watt atau listrik ya yang digunakan adalah yang terendah misalnya. Tapi ada beberapa kriteria yang lain nanti ya. Bisa di masyarakat bisa pelajari itu di PP nomor 16 tahun 2021 ya. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan hal-hal yang teknis begitu banyak gitu nantinya ya. Nah, nanti kalau anggap saja itu masuk dalam apa namanya gedung yang masuk dalam kriteria atau kategori jenis yang tidak sederhana, lebih mudah ya. Misalnya tidak bisa ini apa namanya, misalnya ya tidak apa namanya tidak bisa menggambar, nah, atau tidak mampu menyuruh orang menggambar ya, orang teknis menggambar. Nah, misalnya dapat menggunakan misalnya prototipe yang disediakan oleh pemerintah, misalnya bangunan gedung hunian yang seperti apa, misalnya prototipenya sudah ada, gambarnya sudah ada apa juga ya, itu diatur juga di undang-undang bahwasanya pemerintah harus menyiapkan itu juga kan gitu ya. Nah, itu bisa diambil. Nah, kemudian untuk yang kategori bangunan sederhana ini misalnya dalam pelaksanaannya tidak perlu juga karena nanti tim ya penilaiannya itu sudah termasuk itulah ya, dia sudah ngawasin dan juga nilai ya, termasuk pengawasannya. Jadi kalau masuk dalam kategori yang bangunan sederhana pastinya kalau menurut saya lebih mudah daripada yang tipe yang masuk dalam kategori bangunan yang tidak sederhana ya kan gitu ya. Lebih kompleks. Nah ya nanti bisa diundang tuh mungkin teman-teman Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang untuk menjelaskan secara teknis seperti apa sih bangunan ya sederhana, tidak sederhana, persyaratan administrasinya. Ada sertifikat layak fungsi juga mungkin ya. Gitu ya. Ya jadi berbicara sertifikat layak fungsi ini ya ini seperti apa ya? Ini tidak bisa dipisahkan dari IMB sebenarnya. Tidak bisa dipisahkan juga ya. Jadi sederhananya gini, kalau saya akan membangun, saya butuh IMB atau PBG. Membangun. Nah, membangun ya. Ya jadi dalam pelaksanaan untuk melaksanakan konstruksi pembangunan gedung itu apapun fungsinya, saya butuh PBG atau IMB dulunya ya. Nah, nanti untuk layak atau tidaknya digunakan, kalau orang pelaku usaha mengatakannya untuk layak operasi atau tidak gitu ya. Gitu ya. Nah, itu nanti ada SLF, sertifikat layak fungsi seperti itu. Nah, jadi ya SLF sebuah kewajiban ya. Ya gitu ya. Setelah memiliki legalitas bangunan itu betul ya. Jadi bisa diambil kesimpulan untuk PBG sendiri itu bisa di-login melalui online. Dan termasuk IMB juga ya, bisa masuk sama-sama online ya, cuma online tadi ya. Cuma berbeda nama portalnya ya. Satu kalau IMB itu dan sifatnya wajib siapapun yang melaksanakan apa namanya pendirian sebuah bangunan gedung apapun fungsinya wajib memiliki legalitas bangunan gedung ya. Kalau dulu IMB, sekarang PBG misalnya seperti itu. Mungkin ada pesan untuk sedulur ISK mungkin Bang Felani terkait yang siapa tahu ada yang mau mendirikan bangunan ataupun mau membuat usaha lah. Oh ya, baik. IMB dan lain sebagainya. Ya, kaitannya ini untuk teman-teman misalnya masyarakat ya yang akan mendirikan bangunan gedung ya, misalnya apapun fungsinya, baik itu hunian gitu ya, usaha ya, sosial budaya, keagamaan, misalnya bangun masjid ya, kemudian gereja dan lain-lain ya. Itu jika belum memiliki legalitas bangunan gedungnya, wajib untuk mengajukan ya untuk mendapatkan legalitas bangunan gedungnya. Ya kalau sementara ini memang di Kudus masih berproses dengan IMB ya. Tapi kami pasti akan menuju PBG. Pasti itu. Ini regulasinya, pembentukan regulasinya dalam proses ya. Jadi nanti pasti kami informasikan ya kepada masyarakat halayak umum apabila memang PBG ya sudah ada di Kudus, pasti nanti kami informasikan gitu ya. Ya kita tinggal tunggu saja berkabar mawon. Ya, kita tinggal tunggu saja nih proses pembentukan regulasi di daerahnya ya. Ya mudah-mudahan dalam atau segera mudah-mudahan ya. Gitu. Matur suwun Bang Felani atas waktunya berdiskusi pada pagi hari ini terkait
perizinan bangunan ya, semakin tercerahkan atas informasi yang diberikan jenengan. Siap. Semoga kedepannya kita akan berdiskusi dengan yang menarik lagi. Mungkin kita akan angkat SLF itu tadi bang. Ya, kalau sekarang berkesinambungan ya soal itu ya. Tapi memang kalau hal teknis ini mohon maaf ya, saya memang atau kami di DPMP TSP memang menurut ketentuan undang-undang memang hanya bertanggung jawab secara administratif ya. Yes. Coba kalau hal teknis nanti saya agak malu nih tadi tidak bisa menjawab itu persyaratannya apa saja itu, karena banyak ya hal-hal teknis, misalnya jarak antar kolom dan berapa ketinggiannya itu dibahas semua, itu hal-hal yang teknis ya, termasuk ada keterangan rencana kota dan lain-lain gitu ya. Saya nanti takutnya salah dalam menjelaskan karena istilahnya secara ini bukan domain kami, harus menjalankan teknis. Mungkin dalam hal teknis nanti karena mungkin memang nanti bisa berdua. Ya betul, yang penilainya kan TPA nanti tim profesi ahli atau mungkin teman-teman PUPR secara teknis nanti dapat menjelaskan ini kalau terkait dengan PBG gitu ya. Nah, tapi kalau prosesnya tadi saya sudah jelaskan ya. Sudah jelas masuk ya, kalau PBG itu melalui SMBG, input datanya ya, dipenuhi persyaratannya, dibayar retribusinya karena itu masuk perizinan tertentu sesuai ketentuan undang-undang. Nanti kalau sudah jadi pelaksanaannya dinilai, diawasi juga sesuai dengan persyaratan teknis ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan moga-moga tidak ada pelanggaran ya administratif dan teknis di sana ya, sehingga PBG-nya yang sudah terbit dapat tetap berjalan ini ya, dapat tetap dimiliki ya, jadi bangunannya legal nanti. Tetapi apabila setelah disomasi diingatkan oleh teman-teman penilai atau pengawas nanti kok tidak diindahkan ya otomatis ya. Jadi kelebihannya sekarang memang dengan adanya PBG adalah yang sudah memiliki legalitas itu tidak dibiarkan, jadi tetap perlu dinilai dan diawasi gitu, apakah konstruksinya bangunan gedungnya sesuai dengan perencanaan yang dia mohonkan atau tidak kan gitu. Kalau IMB kan kita sudah berikan, nah yang jadi permasalahan nanti kalau dia bangun tidak sesuai dengan permohonannya, proposalnya ya, blueprintnya ya dan lain-lain. Ini sulit nih ya, misalnya izinnya berapa satu lantai, kok jadinya dua gitu kan. Nah oleh karenanya kenapa PBG itu hadir untuk ya tadi setelah legalitas itu diberikan, legalitas bangunan itu diberikan, ada penilaian dan pengawasan di sana. Gitu, keunggulannya di situ gitu ya. Ya, siap. Matur suwun atas waktunya. Demikian sedulur ISK atas diskusi ya. Singkat ya hitungannya, tapi masih bisa melebar lagi kan, tapi karena waktu yang kita terbatas. Atas suwun Bang Felani, dari saya Hari Kristanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.